Sepanjang sejarah, tentu kita tahu kalau Real Madrid sangat identik dengan formasi 4-3-3 ataupun 4-2-3-1. Akan tetapi melihat skuad yang ada saat ini, sepertinya Carlo Ancelotti memiliki rencana lain, di mana Allenatore asal Italia tersebut diprediksi akan menggunakan skema 3 back. Hal itu lantaran banyaknya stok gelandang berkualitas yang dimiliki. Tentu saja, segala pertimbangan tersebut ada plus minusnya. Dan pastinya Don Carlo sudah memikirkan hal tersebut. Pada bursa transfer musim panas ini, Real Madrid terbilang aktif dalam mendatangkan pemain anyar guna menambah kekuatan. Hal tersebut terbilang sangat wajar, mengingat musim lalu El Real cukup terseok-seok karena kedalaman skuad yang timpang. Sesuatu yang berimbas pada penampilan mereka yang inkonsisten di La Liga. Bahkan di Liga Champions pun, El Real dibuat tak berdaya oleh Manchester City. Nah, memasuki musim baru, tentu Florentino Perez tidak ingin kegagalan musim lalu terulang kembali. Untuk itu, sebisa mungkin ia mendatangkan pemain baru agar memudahkan Ancelotti untuk meracik komposisi terbaik tiap pekannya. Meskipun Kylian Mbappe adalah target utama, namun beberapa sektor juga tidak luput dari perhatian. Terkhusus pada barisan gelandang, Madrid benar-benar fokus meskipun di satu sisi, Los Blancos juga butuh stok penyerang mengingat 4 pemain telah pergi. Yap, dalam bursa transfer kali ini, Florentino Perez tetap pada pendirian barunya, yaitu mendatangkan pemain muda berkualitas sebagai investasi jangka panjang. Dan nama-nama macam Jude Bellingham, serta Arda Güler pun didatangkan. Lalu ada Brahim Diaz, yang dipulangkan dari masa peminjaman di AC Milan. Selain itu, ada nama Joselu yang di-loan dari Espanyol sebagai tambahan opsi lini depan. Meskipun tidak mudah lagi, Joselu, yang musim lalu mampu duduk di posisi 3 daftar top skor La Liga, jelas tidak bisa diremehkan. Kemudian ada Fran Garcia yang ditebus dari Rayo Vallecano. Semua nama-nama tadi dirasa sudah bisa diharapkan memberikan impact berarti bagi Real Madrid. Nah, kendati cukup banyak mendatangkan pemain baru, ada satu PR yang masih menjadi pertanyaan. Kira-kira musim depan Madrid ini mau main seperti apa sih? Mengingat banyaknya stok pemain tengah yang dimiliki. Tercatat ada 9 nama yang berposisi sebagai midfielder. Mereka adalah Jude Bellingham, Arda Güler, Brahim Diaz, Aurelien Tchouameni, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Federico Valverde, dan Dani Ceballos. Tentu akan sangat mubazir dan membingungkan kalau dari 9 nama tadi, hanya 3 nama yang terus dipakai bila Madrid masih bertahan dengan pola 4-3-3 atau 4-2-3-1. Untuk itulah, Ancelotti dituntut harus bisa menemukan solusi dari semua ini. Yap, di musim terakhirnya bersama Real Madrid, tentu Ancelotti ingin memberikan yang terbaik. Maka dari itu ia coba mengutak-atik dan mempelajari semuanya agar semua bisa berjalan dengan baik. Dan melihat dari banyaknya gelandang berkualitas, khususnya yang muda-muda, Ancelotti sepertinya akan menggunakan sistem yang berbeda, di mana opsi memainkan sistem 3 back diyakini adalah yang terbaik. Meskipun ini terbilang baru bagi Real Madrid, namun dengan pemain yang ada saat ini, jelas sistem 3 back adalah yang terbilang cocok. Yap, bila itu benar diterapkan, maka kemungkinan Ancelotti akan memakai pola 3-4-1-2. Di mana 3 back akan diisi oleh David Alaba, Antonio Rudiger, serta Eder Militao yang bisa bergantian dengan Nacho sebagai benteng tangguh pelindung Thibaut Courtois. Kemudian untuk posisi gelandang tengah, Ancelotti bisa menempatkan Jude Bellingham yang bisa bergantian dengan Modric atau Ceballos. Lalu pos gelandang bertahan akan dipercayakan kepada Aurelien Tchouameni ataupun Toni Kroos. Nah, itu tadi untuk sektor gelandang. Bagaimana dengan posisi wing? Di kiri Ancelotti bisa menaruh Camavinga yang cakap bermain sebagai di posisi kiri. Keberadaannya bisa di backup oleh Fran Garcia ataupun Ferland Mendy.
Di sektor kanan, Federico Valverde yang punya stamina badak dan speed kenceng sangat bisa berguna. Dan di posisi Valverde, itu bisa di-backup pemain senior macam Dani Carvajal. Masuk ke posisi gelandang serang, jelas Arda Güler dan Brahim Diaz bisa saling bergantian. Dan dua penyerang di depan bisa diserahkan kepada Vinicius dan Rodrigo. Bila nantinya buntu, masih ada Joselu yang siap masuk kapan saja. Jangan berpikir Mbappe dulu, sebab ini adalah gambaran dengan pemain yang ada saat ini, oke? Ya, bila itu semua terrealisasikan, maka formasi 3-4-1-2 akan benar-benar sangat berguna buat Madrid. Sebab dalam formasi tersebut, Madrid bisa bermain lebih seimbang dalam bertahan maupun menyerang. Dan dengan para pemain yang mayoritas muda, maka El Real pun bisa melakukan transisi dengan cepat karena stamina mereka yang masih prima. Tentu, meskipun terlihat kuat, ada satu masalah yang bisa membuat Madrid goyah, yaitu adalah konsistensi. Dengan para pemain yang mayoritas muda, maka permainan mereka pun belum tentu akan selalu konsisten tiap pekan meskipun secara bakat luar biasa. Untuk itulah peran para pemain senior dibutuhkan guna membimbing anak-anak muda ini agar bisa tampil maksimal. Nah, dengan prediksi komposisi yang tadi dijelaskan, maka bila benar terjadi, ini akan menjadi awal bagi the new era Real Madrid. Sebab bagaimanapun dengan usia para pemain yang masih rata-rata muda, jelas kalau Madrid ini ingin membangun kekuatan besar di masa depan. Terlebih kemungkinan setelah Ancelotti pergi, kursi kepelatihan kemungkinan akan diambil oleh Xabi Alonso, di mana Alonso juga merupakan pelatih yang kini sangat cakap dengan sistem 3 back. Dan mungkin itulah kenapa Ancelotti ingin memberikan pondasi kepada Alonso agar ia tinggal meneruskan dan mengembangkan saja. Dari sini sepertinya jelas ya, terlihat visi yang luar biasa dari Opa Perez ataupun Ancelotti. So, gimana buat fans Madrid yang budiman? Apakah 3-4-1-2 adalah formasi yang cocok atau ada pendapat lain?